Salam para pendengar kami yang setia, radio streaming kemurahannya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dalam bagian ini kita akan sama-sama melihat cerita tentang Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu bagi saudara? Siapakah Yesus itu bagi saya? Siapakah Yesus itu bagi kita? Karena untuk mengenal seseorang, kita bisa melihat apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Dalam bagian ini kita akan sama-sama melihatnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, sujud dan menyembah. Hati kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengasihi kami, dan yang mau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Oleh karena itu kami terus mau belajar untuk mengenal siapakah sesungguhnya Tuhan kami itu. Tuhan, malam hari ini kami juga boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti. Pengenalan kami akan bertambah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 dan 28. Saya bacakan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar. Saya ulangi, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya
dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Apa yang bisa kita mengerti? Mereka tiba di Kapernaum. Tentunya Tuhan Yesus dengan murid-murid tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Kita tahu bahwa Sabat itulah adalah hari ke-7, hari istirahat bagi orang Yahudi. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Rumah ibadat adalah suatu tempat di mana orang Yahudi berkumpul untuk beribadah pada hari Sabat. Nah, dijelaskan di sini bahwa setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Di rumah ibadat, setiap hari Sabat menjadi kebiasaan orang Yahudi berkumpul dan beribadah dan mendengar pengajaran dari guru-guru agama atau ahli Taurat, orang Farisi. Maka pada kesempatan ini Tuhan Yesus juga masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat itu untuk mengajar. Apa yang diajarkan tidak begitu dijelaskan di sini, namun bisa kita lihat pada ayat-ayat yang di atas. Ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil Allah, kerajaan Allah, yaitu kabar baik. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi di sini siapakah Tuhan Yesus itu? Dia mengajar, memberitakan Injil, firman Allah, yaitu apa yang diterimanya dari Bapa. Itulah yang diajarkan. Ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka, jemaat yang ada di rumah ibadat, takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi di rumah ibadat itu, di setiap hari Sabat, ahli-ahli Taurat biasa mengajar. Dan jemaat membandingkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan ahli-ahli Taurat. Dan setelah mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar, mereka takjub. Karena dia mengajar dengan kuasa. Berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berkuasa maksudnya di sini boleh kita pahami bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu jelas.
Artinya dapat dimengerti jemaat. Apa yang diajarkan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa ditangkap. Dan yang kedua, berkuasa artinya ajarannya itu dapat menuntun setiap orang untuk mengerti kebenaran. Menuntun kita untuk bisa mengenal Allah. Berkuasa, pengajarannya bisa membawa kita kepada keselamatan. Bisa mengubah perilaku. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita hidup beribadah kepada Allah. Jadi pengajarannya berkuasa di sini tadi, pertama jelas apa yang dia katakan. Jelas dapat dimengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang kedua, pengajarannya berkuasa bisa membawa kita, menuntun kita, merubah perilaku, membawa kita kepada kebenaran. Kecuali jikalau saudara menolaknya. Ayat 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Pada waktu itu, pada saat di mana Tuhan Yesus berada di rumah ibadat, mengajar. Pada waktu itu, ada roh jahat. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada masa Tuhan Yesus, beginilah keadaannya rumah ibadat itu. Ada juga roh jahat di rumah ibadat. Kalau kita lihat misalnya di zaman kita ini, rumah ibadat itu seperti gereja. Ada juga orang yang dirasuki roh jahat. Demikianlah pada waktu itu. Pada waktu Yesus berada di rumah ibadat itu sedang mengajar, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Berteriak, mengapa dia berteriak? Oleh karena kehadiran Tuhan Yesus, oleh karena pengajaran Tuhan Yesus, menyampaikan firman Allah, kabar baik, roh jahat itu terusik. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, roh jahat itu merasa terancam. Sehingga dia berteriak. Demikian katanya 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat tahu siapa Yesus itu, yaitu yang kudus dari Allah. Yaitu adalah firman yang telah menjadi manusia. Yang kudus dari Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu
telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tahukah kita siapa Yesus itu? Apa yang dikatakan roh jahat ini, yaitu yang kudus dari Allah, saya kira itu benar, bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Allah, diutus oleh Allah Bapa, yang kudus dari Allah. Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau hendak membinasakan kami? Dia mengatakan demikian bahwa dia tahu, roh jahat itu tahu bahwa pada waktunya dia akan dibinasakan. Dia akan dihukum. Kalau kita lihat pada Injil Matius 8 ayat 29, demikian. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saya ulangi, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Roh jahat ini tahu bahwa dia akan disiksa dan dibinasakan, tapi belum waktunya. Sehingga dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Siapakah Yesus itu? Kenalkah kita siapa? Dia adalah yang kudus dari Allah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satu pun jadi dari yang telah dijadikan tanpa dia. Ayat 25. Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Tuhan Yesus menghadiknya dan mengatakan, diam. Tuhan Yesus tidak mau Tuhan Yesus tidak mengizinkan roh jahat itu yang menyaksikan siapa dia. Sehingga dia katakan, diam, keluarlah daripadanya. Diperintahkan, diam, dan keluarlah daripadanya. Ayat 26, roh jahat itu pun menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Roh jahat itu masih menunjukkan kekuatannya, menggoncang-goncangkan orang yang dirasukinya, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Roh jahat tunduk kepada perintah Tuhan Yesus. Diperintahkan diam dan keluar, maka roh jahat itu keluar daripadanya. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dia yang berkuasa membebaskan orang yang dirasuki roh jahat ini dengan perkataannya, keluarlah daripadanya, maka roh jahat itu pun sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Kenalkah kita siapa Yesus itu? Ayat 27. Mereka takjub sehingga mereka
memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Para pendengar di rumah ibadat itu takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Dengan peristiwa ini, bagaimana Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasuki roh jahat dengan firman-Nya, dengan perkataannya, membuat para pendengarnya menjadi takjub, heran. Masih sekedar takjub, masih sekedar memperbincangkannya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Mereka menganggap ini suatu ajaran baru, karena selama ini mereka belum melihat bagaimana ahli-ahli Taurat atau guru-guru agama tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan orang yang kerasukan roh jahat. Dan pada hari ini mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mendengar, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, dan bagaimana Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh jahat itu. Dan roh jahat itu patuh kepada perintah Tuhan Yesus. Diperintahkan diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu pasti keluar. Dan ini menjadi suatu perbincangan, menjadi percakapan bagi orang-orang yang di rumah ibadat. Mereka berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Belum kita lihat reaksi iman mereka, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan membebaskan orang yang kerasukan roh jahat. Ayat 28, "Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea." Dengan peristiwa ini, nama Tuhan Yesus makin tersebar di seluruh daerah Galilea. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari bacaan kita ini, dari cerita Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum ini, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Siapakah Yesus itu? Di sini bisa kita lihat bahwa Yesus itu datang ke rumah ibadat mengajar. Apa yang diajarkan yaitu memberitakan Injil Allah, kerajaan Allah, dengan maksud tujuan supaya yang mendengar beritanya percaya kepada Injil. Dengan demikian boleh mereka diselamatkan. Dalam mengajar juga Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Bagaimana dia membebaskan orang yang kerasukan setan. Dengan perintah, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu harus patuh. Dan keluarlah roh jahat itu dari orang yang dirasukinya. Dan di sini bisa kita lihat, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Dialah firman Allah. Dialah Allah yang telah menjadi manusia. Dialah yang berkuasa.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi orang lain? Siapakah Yesus itu bagi saya? Siapakah Yesus bagi kita? Tapi yang penting, dengan membaca firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus, semoga kita tahu dan kita percaya siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, yang diutus Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Seperti tema Injil Markus ini, bahwa anak manusia datang untuk melayani. Saya ulangi, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Siapakah Yesus itu? Yesus itulah yang memberitakan Injil Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setiap pengajaran Tuhan Yesus, dia mau supaya setiap pendengarnya, saudara dan saya, percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup membebaskan kita dari setiap permasalahan. Sebagaimana di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa, sanggup membebaskan orang yang dirasuki roh jahat. Saudara sekalian ingin kasih Tuhan, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus itu adalah juru selamat. Di sini dia melayani orang-orang di rumah ibadah. Di pemberitaan Injil yang mula-mula ini, dia hanya masih menunjukkan kuasanya untuk membebaskan orang yang dirasuki roh jahat, mengajarkan firman Tuhan, firman Allah, memberitakan Injil Allah, kerajaan Allah. Dengan harapan kita bisa mengerti dan percaya. Kita mengetahui dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah jawaban setiap persoalan manusia. Kami berharap para pendengar kami dapat diterangi oleh Tuhan, dapat diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin mengenal siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah jawaban dari setiap persoalan hidup bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Dia mau supaya kita percaya apa yang dia beritakan, percaya kepada Injil, pada Yesus Kristus. Demikianlah renungan pembacaan firman Tuhan yang kita sama-sama merenungkannya malam hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Kami telah sama-sama mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, perbuatannya, membebaskan
orang yang dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat pun patuh atas perintah-Mu Tuhan. Buatlah para pendengar kami mengerti, tahu dan percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu mampu. Yesus itu menunjukkan bahwa Dia lebih kuat daripada roh jahat itu. Sehingga roh jahat itu pun terus merasa terganggu sewaktu kehadiran Tuhan Yesus di rumah ibadat itu. Tuhan Yesus, berkatilah perkataan-Mu. Hamba terbatas kemampuan hamba untuk menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus menjelaskannya lebih dalam kepada kami, khususnya kepada pendengar kami. Jika ada para pendengar kami bergumul dengan roh jahat, buatlah dia mengerti Tuhan, bahwa Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berkuasa membebaskan mereka dari roh jahat. Sehingga dia boleh datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.